Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Malam itu, jalan raya utama di sebuah kota besar terasa berbeda dari biasanya. Lampu jalan yang berjejer di sepanjang trotoar memantulkan cahaya kekuningan, membuat aspal basah sisa hujan sore terlihat berkilau. Arus kendaraan masih ramai meski waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam. Beberapa pengendara tampak terburu-buru. Ada yang baru pulang kerja, ada pula yang sekadar melintas untuk pulang ke rumah masing-masing. Suasana malam yang harusnya tenang berubah menjadi tegang. Sebab, di ujung jalan, sekelompok polisi sudah bersiap mengadakan razia besar-besaran di bawah sorotan lampu jalan. Terlihat deretan motor yang sengaja dihentikan di pinggir jalan. Polisi, berseragam lengkap berdiri dengan wajah serius, beberapa memegang senter, sebagian lagi mencatat sesuatu di buku tilang. Pos pemeriksaan dadakan itu dipenuhi suara teriakan aparat yang menyuruh pengendara menepi, bercampur dengan suara klakson kendaraan lain yang terjebak karena arus lalu lintas melambat. Bagi sebagian orang, razia adalah hal yang menegangkan. Tidak sedikit pengendara yang ketika melihat tanda polisi di depan, langsung mencari jalan tikus untuk menghindar. Ada yang tiba-tiba berhenti mendadak dan putar balik, ada pula yang mencoba kabur meski berisiko terjatuh. Pemandangan seperti ini sudah biasa terlihat dalam razia malam. Mereka yang merasa bersalah karena tidak membawa surat-surat lengkap, atau mungkin melanggar aturan lalu lintas, memilih cara cepat, menghindari polisi sejauh mungkin. Namun tidak semua orang bisa kabur. Sebagian yang terlanjur berada dalam jalur razia harus rela berhenti dan menghadapi pemeriksaan. Beberapa wajah terlihat pucat, ada yang gugup main kari-kari, surat kendaraan dari dalam tas, atau dompet. Ada juga yang dengan pasrah langsung menyerahkan diri. Tahu bahwa mereka memang tidak punya dokumen lengkap. Di sisi lain, ada pula pengendara yang merasa percaya diri karena yakin semua kelengkapannya sudah sesuai aturan polisi yang bertugas. Malam itu tidak sedikit jumlahnya. Ada perwira yang mengatur jalannya razia. Ada juga anggota yang berdiri di tengah jalan sambil memberi obaba dengan tangan. Setiap kendaraan yang lewat dihentikan secara bergantian. Motor-motor berderet di tepi jalan menunggu giliran diperiksa. Sementara mobil patroli yang parkir di pinggir jalan menambah kesan bahwa operasi ini besar dan resmi. Sekilas, suasana ini tampak seperti bentuk penegakan hukum yang tegas. Namun di balik itu, beberapa orang yang sempat diperiksa terlihat keluar dengan wajah kesal. Ada yang menggerutu, ada pula yang menggeleng-geleng kepelak. Bisik-bisik terdengar di antara para pengendara lain yang sedang menunggu giliran. Ada cerita tentang uang damai, tentang negosiasi singkat yang lebih cepat daripada proses tilang resmi. Semua terjadi begitu saja, seolah sudah menjadi rahasia umum di jalanan malam itu. Di sisi lain jalan, seorang bapak parubaya yang mengendarai motor tua terlihat gemetar saat dihentikan. Helmnya lusuh, SIM-nya sudah lama mati. Ia hanya bisa menunduk ketika seorang polisi menanyainya dengan suara keras. Tak jauh dari situ, seorang mahasiswa yang masih mengenakan jaket alma mater dicegat. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru pulang karena harus belajar untuk ujian besok, tapi polisi tetap menahannya karena lampu sein motornya mati. Begitu banyak cerita kecil yang berlangsung dalam hitungan menit di bawah kontrol razia malam itu. Malam kian larut, udara terasa lebih dingin. Asap knalpot dari kendaraan yang menunggu giliran menambah pengap suasana. Lampu sorot kecil dari pos pemeriksaan menyorot tajam ke arah pengendara yang diberhentikan, membuat siapapun yang berdiri di sana merasa seperti tersangka. Tidak ada yang benar-benar nyaman dalam situasi ini, baik pengendara yang menunggu maupun polisi yang berdiri dengan penuh wibawa. Namun di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang berbeda. Seolah malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Di antara ratusan pengendara yang melintas, ada seseorang yang akan menjadi titik balik dari razia ini. Seorang gadis muda yang dengan percaya diri melintasi jalan raya, tidak tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan dihentikan. Tidak ada yang menyangka
Kehadiran gadis itu akan mengubah suasana, membuat razia yang awalnya ditujukan untuk mencari kesalahan pengendara, justru berbalik arah, menjadi bumerang bagi aparat yang bertugas. Begitulah suasana malam itu. Sebuah jalanan kota yang semarak dengan lalu lintas, sebuah razia yang penuh ketegangan, dan sekelompok polisi yang merasa memegang kendali. Mereka tidak tahu, hanya dalam beberapa menit, kendali itu akan terlepas dari tangan mereka ketika seorang gadis muda memasuki arena razia. Di tengah hiruk-pikuk razia malam itu, di antara sorotan lampu dan teriakan aparat, muncullah seorang gadis muda yang mengendarai motor matic berwarna biru metalik. Ia melaju dengan tenang di jalur utama, tanpa terlihat gelisah seperti pengendara lain yang mencoba menghindar. Gadis itu mengenakan jaket jeans sederhana, celana panjang, dan helm standar yang terpasang rapi di kepalanya. Di bahunya tergantung sebuah tas kecil, mungkin berisi dompet, handphone, dan surat-surat kendaraan. Tatapan matanya lurus ke depan. Ekspresi wajahnya datar, seolah ia tahu bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika mendekati titik razia, salah seorang polisi yang berdiri di tengah jalan memberi aba-aba dengan tangan, menyuruhnya menepi. Gadis itu patuh. Ia mengurangi kecepatan motornya dan mengarahkan kendaraannya ke sisi jalan yang telah disiapkan sebagai tempat pemeriksaan. Tanpa banyak bicara, ia menghentikan motornya dan mematikan mesin. Seorang polisi berpangkat bintara menghampiri, dengan wajah penuh wibawa dan nada suara yang dingin. "Selamat malam, bisa saya lihat SIM dan STNK-nya?" Gadis itu membuka tas kecilnya, lalu dengan tenang mengeluarkan kedua dokumen itu dan menyerahkannya. "Silakan Pak," jawabnya singkat, sopan, dan tegas. Polisi itu memeriksa surat-suratnya. Ia menatap SIM kemudian STNK, lalu kembali melihat ke arah motor yang masih menyala lampu depannya. Tidak ada pelanggaran yang terlihat. Nomor plat sesuai dengan STNK, lampu menyala, spion lengkap, dan helm yang dipakai pun berstandar SNI. Semuanya tampak sempurna. Namun polisi itu tidak langsung mempersilahkan gadis itu pergi. Ia menatapnya lebih lama dari biasanya. Lalu mulai bertanya dengan nada yang terdengar menggiring. "Kamu dari mana? Mau kemana malam-malam begini?" Gadis itu menjawab dengan sopan. "Saya baru pulang dari rumah teman. Pak, kami tadi belajar bersama." Polisi itu mengangguk perlahan, lalu mengangguk ke arah motor gadis itu. "Motornya bagus ya? Baru ya?" Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Iya Pak, ini hadiah dari ayah saya." Sekilas, jawaban itu terdengar biasa saja. Tapi bagi polisi yang sedang bertugas, ada sesuatu dalam nada suara gadis itu yang terasa seperti jawaban aman. Seperti ingin menghindar dari percakapan yang tidak perlu. Namun polisi itu tetap melanjutkan. "Kamu tahu ya, sekarang banyak motor bagus yang surat-suratnya dipalsukan. Jadi kita harus teliti." Gadis itu mengangguk. "Iya Pak, silakan diperiksa saja." Polisi itu memeriksa lebih teliti lagi. Padahal dari awal tidak ada yang mencurigakan. Semua lengkap dan sah. Tapi tetap saja, bukannya mengembalikan surat-surat dan mempersilakan gadis itu pergi. Polisi itu malah berkata dengan nada santai, tapi penuh makna. "Kalau mau cepat, kamu bisa bantu kami. Tahu kan maksud saya?" Gadis itu terdiam. Polisi itu dengan ekspresi datar. Dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu apa maksud polisi itu. Ini bukan lagi soal pemeriksaan kelengkapan surat, tapi sudah masuk ke wilayah yang sangat ia tidak sukai. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjawab, "Maaf Pak, saya rasa semua sudah lengkap. Saya tidak melanggar aturan apapun." Polisi itu tersenyum miring. "Ya lengkap sih lengkap, tapi kamu tahu sendiri, operasi seperti ini kan banyak pengeluarannya. Masa nggak bantu kami sedikit?" Gadis itu menghela napas pelan. Ia tahu ini akan terjadi. Meski surat-suratnya lengkap, tetap saja ada oknum yang mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang rokok. Tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tetap berdiri tegak, menatap polisi itu dengan sopan, namun penuh keyakinan. "Maaf Pak, saya tidak mau memberikan uang kalau saya tidak bersalah. Bukankah tugas Bapak menegakkan hukum, bukan menekat-nakuti orang yang tidak salah?" Beberapa pengendara lain yang menunggu giliran mulai melirik ke arah mereka. Beberapa terlihat penasaran. Ada pula yang langsung menunduk, tak ingin terlibat. Polisi itu tampak mulai kesal. Ia tidak menyangka gadis itu akan seberani ini. Orang-orang akan langsung mengerti maksudnya dan memberikan uang kecil agar bisa cepat pergi. Tapi gadis ini berbeda. Wajah polisi itu berubah. Nada suaranya mulai meninggi.
Kamu jangan ngajarin saya tugas saya ya. Saya sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Namun gadis itu tidak bergeming. Ia tetap tenang bahkan sedikit. Mengangkat dagunya. Saya tidak bermaksud mengajari, Pak. Tapi saya tahu hak saya sebagai warga negara. Saya tidak salah. Jadi saya tidak perlu bayar. Ketegangan mulai terasa. Udara malam yang dingin tidak mampu meredam panasnya emosi yang mulai muncul. Polisi itu kini berdiri lebih dekat. Tatapannya tajam. Ia tidak suka dibantah, apalagi oleh seorang gadis muda, dan disitulah awal masalah ini mulai memuncak. Dari sebuah pemeriksaan sederhana, menjadi konflik antara seorang warga yang tahu haknya dengan aparat yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Gadis itu tetap berdiri dengan tenang, tapi dalam hatinya, ia mulai bersiap. Ia tahu bahwa dirinya harus siap menghadapi konsekuensi dari sikapnya yang menolak memberikan uang. Dan benar saja, polisi itu akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Setelah beberapa menit menunggu, gadis itu masih berdiri di samping motornya. Polisi yang memeriksa surat Nia belum juga memberikan keputusan. Wajahnya tampak sengaja dibuat serius, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang rumit. Padahal, kenyataannya, semua surat yang ia pegang sudah jelas lengkap. Polisi itu menutup kembali dompet kecil berisi SIM dan STNK, lalu menatap gadis itu dari ujung kaki sampai kepala. Pandangannya bukan lagi sekadar pemeriksaan, melainkan sebuah tatapan yang berusaha menekan mental lawannya. Gadis itu tahu, ini bukan lagi soal administrasi, ini soal permainan yang sudah biasa terjadi di jalanan. Permainan yang membuat banyak orang pasrah karena malas berdebat. Dengan suara datar, namun penuh penekanan, polisi itu berkata, "Surat-suratmu sil, tapi tetap ada beberapa hal yang bisa jadi catatan." Gadis itu mengernyit, sedikit bingung. "Catatan apa, Pak?" "Semua sesuai aturan." Polisi itu melangkah mendekat, menunjuk bagian motor gadis itu. "Lampu rem kamu agak redup, bisa berbahaya kalau di jalan. Spion memang ada, tapi bentuknya tidak standar asli pabrik. Ban depan juga sudah agak botak, ini bisa saya jadikan alasan tilang." Gadis itu menatap motornya sendiri. Ia tahu benar bahwa semua perlengkapan motornya masih dalam kondisi baik. Ban memang sudah digunakan beberapa bulan, tapi masih sangat layak pakai. Lampu rem pun menyala normal. Spionnya standar, tidak ada yang dimodifikasi. Semua alasan yang keluar dari mulut polisi itu hanyalah cara untuk mencari celah. Dengan tenang gadis itu menjawab, "Lampu saya baik-baik saja, Pak. Ban juga masih bagus. Kalau soal spion, ini memang bawaan dari dealer, jadi saya rasa tidak ada masalah." Polisi itu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar meremehkan. "Kamu pintar ngomong ya, tapi kamu lupa. Yang berhak menentukan salah atau tidak, itu bukan kamu, tapi saya." Kalimat itu membuat beberapa pengendara lain yang sedang menunggu giliran menunduk. Mereka tahu, ucapan itu seringkali menjadi alasan aparat untuk tetap merasa benar meski jelas-jelas tidak ada kesalahan. Gadis itu masih berusaha sabar. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Baik, Pak," katanya pelan. "Kalau memang Bapak merasa ada pelanggaran, silakan tilang secara resmi. Saya siap ikuti prosedur." Ucapan itu membuat polisi itu semakin kesal. Ia tidak menyangka ada seorang gadis muda yang berani menantang dengan cara begitu tenang. Biasanya, pengendara akan memilih jalan pintas, memberikan sejumlah uang agar tidak ribet. Tapi gadis ini justru meminta ditilang. Polisi itu menatapnya tajam, lalu mendekatkan wajahnya. "Kamu tahu nggak? Kalau ditilang prosedurnya panjang. Kamu harus datang ke pengadilan. Buang waktu, buang tenaga. Kalau malam ini kamu lagi buru-buru, lebih baik kita selesaikan di sini saja. Toh, yang kami minta tidak banyak." Gadis itu kembali menegakkan tubuhnya, menatap balik tanpa rasa takut. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak keberatan ikuti prosedur resmi. Setidaknya saya tahu uang saya jelas digunakan untuk apa, bukan masuk ke kantong pribadi." Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Beberapa orang yang mendengar langsung menahan napas. Ucapan itu terlalu berani, apalagi diucapkan langsung di hadapan polisi yang sedang berkuasa di lapangan. Wajah polisi itu berubah, nada suaranya meninggi. "Kamu ini maksudnya apa? Menuduh saya begitu?" Gadis itu masih mencoba menjaga sikap. Ia tidak ingin terpancing emosi, meski hatinya sebenarnya sudah terbakar. "Saya tidak menuduh, Pak. Saya hanya bilang kalau saya lebih memilih jalur resmi, itu saja." Polisi itu berjalan mondar-mandir sebentar, lalu kembali menatap gadis itu dengan tatapan yang lebih keras. Kali ini suaranya lebih tajam, penuh ancaman. "Dengar ya,
Anak muda, kamu pikir kamu pintar. Di sini kamu yang salah, dan saja bisa buat kamu repot. Kalau kamu nggak mau nurut, saya bisa saja tahan motormu malam ini. Kamu mau pulang jalan kaki. Ancaman itu jelas-jelas dimaksudkan untuk membuat gadis itu takut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Gadis itu menatap polisi, itu dengan tenang. Lalu menghela napas. Ia tidak mundur, tidak gentar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Kalau memang itu yang harus terjadi, silakan saja Pak. Tapi ingat, saya tidak akan tinggal diam. Saya tahu hak saya tidak salah. Jadi saya tidak takut. Jawaban itu seperti menampar harga diri polisi itu. Wajahnya memerah, emosinya semakin terlihat. Ia merasa dipermalukan di depan pengendara lain. Baginya, seorang gadis muda tidak pantas berbicara seberani itu. Dalam hatinya, ia tahu gadis itu benar. Tapi gengsi dan amarah membuatnya tidak bisa mundur. Ia harus menunjukkan siapa yang berkuasa di lapangan. Dan disitulah permainan yang awalnya hanya berupa kata-kata, perlahan berubah menjadi sebuah tindakan kasar yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang aparat. Malam itu, permainan kecil yang biasa dilakukan untuk menekan pengendara justru berbalik, menjadi pertarungan harga diri antara seorang polisi dan seorang gadis muda yang tidak mau tunduk pada kesewenang-wenangan, dan situasi ini, tanpa disadari, sedang diperhatikan oleh banyak mata. Beberapa pengendara yang menunggu giliran mulai melirik. Yang dayem-dayem menyalakan kamera ponsel mereka. Tidak ada yang tahu, kejadian malam itu perlahan sedang direkam. Dan bisa saja menjadi bukti besar yang akan mengungkap kebenaran. Tapi, bagi gadis itu, saat ini hanya ada satu hal di pikirannya. Bertahan. Ia tidak akan menyerah hanya karena tekanan. Ia tahu dirinya benar. Dan ia akan terus mempertahankan kebenaran itu. Di sisi lain, polisi itu sudah semakin kehilangan kesabaran. Ia siap melakukan sesuatu yang lebih keras. Sesuatu yang akan membuat situasi malam itu benar-benar berubah. Malam itu, ketegangan di titik razia mulai meningkat. Udara yang tadinya hanya dipenuhi asap knalpot dan teriakan singkat aparat, kini berubah menjadi lebih panas karena percakapan antara seorang gadis muda dan seorang polisi yang mulai kehilangan. Semua bermula dari penolakan gadis itu untuk memberikan uang. Penolakan sederhana, namun justru memicu emosi aparat yang terbiasa berkuasa di jalanan. Beberapa pengendara lain yang ikut menepi dayam-dayam memperhatikan. Yang pura-pura sibuk mencari surat kendaraan. Ada pula yang sengaja memalingkan wajah. Namun telinga mereka tetap siaga, mendengarkan apa yang terjadi. Mereka bisa merasakan bahwa situasi di depan mata bukan lagi pemeriksaan biasa, melainkan adu keberanian. Polisi itu semakin mendekat. Jaraknya kini hanya tinggal beberapa langkah dari gadis itu. Sorot matanya tajam, rahangnya mengeras, dan nada suaranya meninggi. Kamu ini keras kepala sekali. Saya sudah bilang ada pelanggaran, tapi kamu malah membantah. Kamu pikir kamu siapa? Gadis itu menatapnya dengan tenang, meski di dalam hatinya, jantung berdegup kencang. Ia sadar dirinya hanya seorang diri. Tidak ada yang akan membelanya secara langsung. Karena kebanyakan orang memilih diam ketika berhadapan dengan seragam aparat. Tapi tekadnya bulat. Ia tidak akan menyerahkan uang, tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Dengan suara pelan namun mantap, ia menjawab, "Saya hanya warga biasa, Pak. Tapi sebagai warga, saya punya hak untuk dilindungi, bukan diperas. Kalau Bapak memang mau menilang, silakan. Tapi saya tidak akan bayar di tempat." Kalimat itu seketika membuat suasana semakin mencekam. Polisi itu merasa harga dirinya dipermalukan di depan umum. Beberapa pengendara yang menonton mulai saling pandang, sebagian bahkan menahan napas. Mereka tahu, kata-kata gadis itu sangat berani, terlalu berani untuk diucapkan pada situasi seperti ini. Wajah polisi itu memerah, tangannya mengepal. Lalu dengan langkah kasar, ia mendekati motor gadis itu. Tanpa peringatan panjang, ia mengangkat kakinya dan menendang bagian samping motor dengan keras. Motor itu oleng, hampir terjatuh. Gadis itu terkejut. Tubuhnya refleks menahan setang agar tidak tumbang. Helm di kepalanya berguncang, tas kecilnya bergeser. Beberapa orang yang melihat terperanjat, ada yang spontan berteriak kecil, tapi segera menutup mulut. Tidak ada yang berani maju, karena semua tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Gadis itu berhasil menahan motornya agar tidak jatuh sepenuhnya. Ia berdiri tegak lagi, meski tubuhnya sedikit bergetar karena kaget. Rasa marah dan sakit hati langsung memenuhi dadanya. Ia tidak menyangka aparat yang seharusnya menjaga ketertiban
justru menggunakan kekerasan terhadap dirinya. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Suasana di sekitar menjadi hening sejenak. Hanya terdengar deru mesin motor lain yang masih menyala. Beberapa pengendara berbisik pelan, "Kasihan sekali, kok bisa sampai ditendang begitu?" Namun bisikan itu segera hilang ditelan rasa takut. Tidak ada yang berani membela, karena semua sadar risiko melawan orang berseragam. Polisi itu masih berdiri dengan dada membusung, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ia menatap gadis itu dengan tatapan meremehkan. "Nah, sekarang kamu masih mau ngelawan? Kalau saya mau, motor kamu bisa saya tahan sekarang juga. Malam ini kamu pulang jalan kaki. Mau begitu?" Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Emosi bergejolak, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia menatap polisi itu dengan mata yang berkilat, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kemarahan yang ditahan. "Bapak boleh menendang motor saya, Bapak boleh menghina saya, tapi saya tidak akan menyerahkan uang. Saya tidak salah. Kalau Bapak mau tahan motor saya, silakan, tapi saya tidak akan tunduk." Jawaban itu mengejutkan beberapa orang di sekitar. Mereka tidak menyangka gadis itu masih berani bicara lantang setelah diperlakukan kasar. Seorang bapak parubaya yang menunggu giliran hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Dalam hati ia kagum sekaligus cemas. Gadis itu benar-benar berani. Polisi itu semakin tersudut oleh sikap tegas gadis tersebut. Harga dirinya sebagai aparat dipertaruhkan. Ia tidak bisa membiarkan seorang pengendara, apalagi seorang perempuan muda, melawan dan menolak begitu saja. Rasa malu bercampur marah membuatnya semakin kehilangan kendali. Ia melangkah maju lagi, berdiri tepat di depan gadis itu. Suaranya lantang, penuh ancaman. "Kamu jangan kira saya main-main. Saya bisa bikin kamu menyesal malam ini juga." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan ucapannya, beberapa hal tak terduga mulai terjadi. Dari arah samping, beberapa pengendara yang menonton dayam-dayam mengangkat ponsel mereka. Kamera menyala, merekam setiap kejadian. Meski mereka takut, ada dorongan kuat untuk mendokumentasikan kebenaran. Gadis itu sadar, beberapa mata sedang mengarah padanya. Ia tahu tindakannya bisa menjadi bukti. Karena itu, ia memilih untuk tetap tegar. Tidak menunjukkan rasa takut. Ia memegang motornya arah Toret, lalu menatap polisi itu dengan mantap. "Silakan, Pak. Lakukan apa yang Bapak mau. Tapi ingat, semua orang di sini melihat. Semua orang tahu apa yang Bapak lakukan." Polisi itu terdiam sejenak. Ia melirik kanan kiri, menyadari bahwa beberapa pengendara memang sedang memperhatikan lebih serius. Bahkan ada yang terlihat menunduk, sambil menggerakkan jari di layar ponsel, seolah mengirimkan sesuatu. Situasi itu membuatnya semakin geram, tapi juga mulai merasa terancam. Ketegangan semakin menebal. Jalan raya yang biasanya hanya dipenuhi suara mesin, kini menjadi panggung konfrontasi antara seorang aparat yang merasa berkuasa dan seorang gadis yang menolak tunduk. Dan tanpa ada yang menyangka, inilah titik balik dari razia malam itu. APA, yang awalnya hanya pemeriksaan biasa, kini berubah menjadi drama besar di tengah jalan, drama yang sebentar lagi akan membuka identitas siapa sebenarnya gadis itu. Suasana malam itu semakin panas setelah motor gadis muda itu ditendang hingga hampir terjatuh. Meski tubuhnya sempat bergetar karena kaget, gadis itu berhasil menahan motornya tetap berdiri. Sorot matanya kini berubah. Bukan lagi sekadar menolak, diperas, tetapi sudah memancarkan rasa marah yang dalam. Ia merasa dipermalukan, dilecehkan, dan diinjak-injak harga dirinya di depan banyak orang. Polisi yang menendangnya masih berdiri dengan dada membusung. Merasa dirinya berada di atas angin. Dengan suara lantang, ia terus mengulang ancamannya. "Kamu pikir kamu hebat? Berani melawan saya? Saya bisa tahan kamu di sini sampai besok pagi kalau saya mau." Gadis itu menarik napas panjang, mencoba meredam emosinya. Ia tahu, jika ia melawan dengan emosi, situasi bisa semakin buruk. Tapi kali ini, ia tidak bisa diam saja. Ia tahu dirinya tidak sendirian. Ia punya sesuatu yang membuatnya berbeda dari pengendara lain yang biasanya hanya bisa pasrah ketika berhadapan dengan arogansi. Aparat, perlahan, gadis itu meraih ponselnya dari tas kecil yang tergantung di bahunya. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, ia membuka layar ponsel dan langsung mencari nama yang sangat ia percayai, ayahnya. Sambil menekan nomor itu, ia berdiri tegak, memastikan suaranya cukup keras agar terdengar oleh polisi yang berdiri di depannya. "Pak, saya ditahan di razia. Polisi di sini bilang saya salah. Padahal surat-surat saya lengkap. Dan tadi, motor saya ditendang." Beberapa pengendara di sekitar terdiam,
mendengar kalimat itu dengan rasa penasaran. Siapa sebenarnya ayah gadis ini? Sampai ia berbicara begitu tenang dalam situasi genting. Dari ponselnya, terdengar suara berat seorang pria yang jelas penuh wibawa. Apa? Ditendang? Kamu di mana sekarang? Gadis itu menjawab dengan jelas, menyebutkan lokasi razia di jalan utama kota itu. Polisi yang ada di depannya mendengar percakapan itu. Awalnya ia hanya mengangkat alis, merasa tidak peduli. Banyak pengendara yang menelepon keluarga untuk mengadu. Dan biasanya tidak ada yang benar-benar berani melawan. Tapi ada sesuatu dalam nada suara gadis itu yang membuatnya sedikit gelisah. Gadis itu menambahkan, dengan suara yang sengaja dibuat lantang, agar terdengar oleh semua orang di sekitar. Iya pak, saya tidak salah. SIM dan STNK saya lengkap, tapi mereka memaksa saya bayar. Dan karena saya menolak, motor saya ditendang. Saya malu sekali pak. Suasana di sekeliling langsung berubah. Beberapa orang yang tadinya hanya menonton, kini saling pandang. Polisi lain yang bertugas di titik razia itu juga mulai melirik. Merasa situasi ini tidak lagi sederhana. Polisi yang tadi menendang motor berusaha menjaga wibawanya. Dengan nada sinis ia berkata, "Kamu mau telepon siapapun? Terserah. Di sini tetap saya yang berhak memutuskan. Telepon orang tua pun tidak akan membantu." Namun kata-kata itu segera dibantah oleh suara berat dari seberang telepon. Suara yang penuh otoritas dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. "Berikan telepon itu pada polisi yang menendangmu. Saya ingin bicara langsung." Gadis itu menatap polisi di depannya dengan tatapan tajam, lalu menyodorkan ponselnya. "Ayah saya ingin bicara dengan Bapak." Polisi itu menatap ponsel itu. Dengan ragu, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Namun gengsi membuatnya tetap mengambil telepon itu. Ia menempelkannya ke telinga. "Halo, saya sedang bertugas. Anak Bapak melakukan pelanggaran." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara di seberang langsung memotong dengan tegas. "Jaga mulutmu. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Saya ini pensiunan Jenderal TNI, dan kamu baru saja berani menendang anak saya. Apakah kamu siap menanggung akibatnya?" Wajah polisi itu langsung berubah pucat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di telinga. Tangannya gemetar memegang ponsel, sementara keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia menoleh ke arah Khadijah yang kini berdiri tegak dengan sorot mata penuh keberanian. Beberapa polisi lain yang mendengar potongan kalimat itu langsung tersentak. Mereka saling pandang, menyadari bahwa situasi ini sudah jauh lebih serius dari yang mereka kira. Satu persatu, mereka mulai mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari keributan itu. Polisi yang memegang ponsel itu mencoba bicara, tapi suaranya terdengar terbata-bata. "Pak, pensiunan jenderal? Maaf, saya tidak tahu." Dari seberang telepon kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya sebelumnya. Yang jelas, sekarang saya tahu siapa kamu dan apa yang sudah kamu lakukan pada anak saya. Ingat baik-baik, saya tidak akan diam. Saya akan turun langsung ke lokasi sekarang juga." Tanpa menunggu jawaban, sambungan telepon ditutup. Polisi itu berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia merasa seolah tanah di bawah kakinya berguncang. Semua gengsi dan keberaniannya runtuh dalam sekejap. Gadis itu mengambil kembali ponselnya, lalu menyimpannya dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri menatap polisi itu dengan sorot mata yang mengatakan, "Sekarang kita lihat siapa yang salah." Suasana razia menjadi kacau. Beberapa pengendara yang menonton semakin penasaran. Mereka mulai berbisik-bisik, "Ternyata anak jenderal, pantesan berani sekali." Ada pula yang dayam-dayam merekam lebih jelas. Karena mereka tahu, apa yang baru saja terjadi adalah momen yang sangat jarang polisi yang todi, sok berkuasa kini hanya bisa berdiri kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Atasannya yang ikut berjaga di razia itu mulai melangkah mendekat. Wajahnya penuh kecemasan. Ia tahu masalah besar akan segera datang. Dan benar saja, dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil berhenti di pinggir jalan. Beberapa orang keluar dari dalamnya, termasuk seorang pria tua berambut putih yang masih tampak gagah meski usianya sudah lanjut. Tatapannya tajam, langkahnya tegap, dan auranya penuh wibawa. Itulah ayah dari gadis muda itu, pensiunan jenderal TNI yang namanya masih disegani, bahkan oleh aparat kepolisian sekalipun. Kehadirannya malam itu menjadi titik balik. Razia yang awalnya digunakan untuk mencari kesalahan rakyat kecil, kini berubah menjadi panggung besar yang mempermalukan aparat. Ketika mobil itu berhenti di pinggir jalan,
Semua mata langsung tertuju. Suasana razia yang semula dipenuhi teriakan aparat, kini berubah hening. Orang-orang yang sejak tadi menonton berbisik-bisik, sebagian mencoba meraih ponsel mereka untuk merekam, sebagian lagi hanya bisa menelan ludah, menebak siapa yang baru saja datang. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tua turun dengan langkah tegap. Meski rambutnya memutih, sorot matanya tajam, dan wajahnya memancarkan kewibawaan yang tidak bisa disembunyikan. Begitu ia melangkah, aura militernya terasa jelas, membuat suasana semakin tegang. Itulah sang jenderal, ayah dari gadis muda yang tadi dipermalukan di depan banyak orang. Gadis itu menoleh. Matanya langsung berbinar. Ada rasa lega yang membuncah di dadanya. Kehadiran ayahnya seolah menjadi benteng kokoh yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Ia tahu, mulai saat ini situasi tidak lagi sama. Sang jenderal berdiri tepat di depan barisan polisi. Tatapannya menusuk, seolah bisa menembus isi hati setiap orang yang berdiri di hadapannya. Suaranya berat, tegas, dan penuh wibawa saat ia berbicara. "Siapa yang menendang anak saya?" Pertanyaan itu membuat semua aparat yang berjaga langsung terdiam. Tidak ada satupun yang berani mengangkat tangan atau mengakui. Hanya ada tatapan gugup, kepala yang menunduk, dan tubuh yang gemetar. Suasana begitu mencekam. Polisi yang tadi arogan, yang menendang motor dan berteriak pada gadis itu, kini wajahnya pucat. Keringat dingin terus menetes dari pelipisnya. Ayah tahu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua mata kini tertuju padanya. Perlahan ia melangkah maju, dengan suara terbata-bata. Saya, Pak, tapi saya hanya menegakkan aturan." Sang jenderal mengangkat tangan, memberi isyarat agar polisi itu diam. Nada suaranya naik, penuh amarah yang ditahan. "Menegakkan aturan dengan menendang pengendara yang tidak bersalah. Dengan memaksa uang dari rakyat, itu yang kalian sebut menegakkan aturan." Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Polisi itu terdiam, tubuhnya gemetar, tidak mampu membalas. Pengendara lain yang sejak tadi menonton, mulai terdengar berbisik-bisik, menyetujui kalimat sang jenderal. Mereka tahu, inilah momen yang ditunggu-tunggu, ketika suara rakyat akhirnya terwakili oleh seseorang yang punya kuasa. Sang jenderal melangkah, mendekat, matanya menatap tajam ke arah polisi yang sudah kehilangan wibawa. Ia menunjuk langsung ke wajah polisi itu. "Kamu ingat baik-baik, anak yang kamu tendang itu bukan hanya anak saya. Dia adalah rakyat yang harusnya kamu lindungi. Bukan kamu jadikan sasaran arogansi. Kalau kamu berani lakukan ini pada anak seorang jenderal, bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak punya siapa-siapa?" Semua orang terdiam. Kata-kata itu menusuk jantung kebenaran. Polisi lain yang berjaga mulai menundukkan kepala, merasa ikut bersalah meski mereka tidak ikut menendang. Sang jenderal menoleh ke arah atasan polisi yang bertugas malam itu, seorang perwira dengan pangkat lebih tinggi. "Dan kamu komandan di sini, bukan? Apakah kamu buta? Apakah kamu tuli? Anak buahmu berlaku seenaknya, mempermalukan rakyat, memeras, bahkan berani melukai. Kamu diam saja seolah semua ini benar." Komandan itu tercekat. Wajahnya merah, padam, antara takut dan malu. Ia mencoba memberi penjelasan. "Maaf Pak Jenderal, saya tidak tahu kejadian ini. Saya akan tindak tegas." Namun sang jenderal tidak membiarkan alasan itu keluar lebih jauh. "Tidak tahu? Itu lebih parah. Bagaimana mungkin seorang komandan tidak tahu kelakuan anak buahnya di lapangan? Jangan-jangan ini memang sudah menjadi kebiasaan yang kamu biarkan. Jangan main-main dengan tugas negara. Polisi bukan preman. Polisi adalah pengayom rakyat." Nara, suaranya meninggi, membuat suasana semakin hening. Orang-orang di sekitar menahan napas, merasa seperti sedang menyaksikan sidang terbuka di tengah jalan. Semua kesalahan aparat malam itu dibongkar habis-habisan, tanpa bisa dibantah sedikit pun. Gadis itu hanya berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bangga sekaligus haru. Ia tahu, ayahnya bukan hanya membela dirinya, tetapi juga membela semua orang yang sering diperlakukan semena-mena oleh aparat di jalanan. Sang jenderal lalu mengalihkan pandangan kembali ke polisi yang tadi. "Kamu sudah mempermalukan institusi tempatmu bekerja. Kamu sudah menodai seragam yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa. Saya tidak akan diam. Mulai malam ini, nama kamu akan saya laporkan langsung ke Kapolda, biar kariermu hancur oleh kesalahanmu sendiri." Polisi itu langsung jatuh berlutut. Suaranya memohon dengan penuh ketakutan. "Pak, maafkan saya Pak. Saya hilaf. Saya janji tidak akan ulangi lagi."
tolong beri saya kesempatan. Tapi tatapan sang jenderal tetap dingin. Kesempatan? Berapa banyak rakyat yang kamu tindas dengan alasan hilaf? Berapa pengendara yang kamu paksa dengan dalih aturan? Jangan berharap belas kasihan dariku. Kamu harus belajar menerima akibat dari perbuatanmu. Beberapa polisi lain ikut gemetar. Takut nama mereka juga terbawa. Komandan razia mencoba menenangkan keadaan dengan berkata, Pak Jenderal, izinkan saya yang menindak anak buah saya. Kami akan proses sesuai aturan. Namun, sang jenderal memotong dengan tegas. Jangan coba-coba. Kalau kalian yang menindak, saya tidak percaya masalah ini akan sampai ke atas. Saya yang akan langsung melaporkan. Biar semua tahu, masih ada orang yang berani membongkar kebusukan seperti ini. Semakin panas. Rakyat kecil yang menonton sejak tadi mulai bertepuk tangan kecil, lalu semakin keras. Mereka merasa ada keadilan yang akhirnya bersuara lantang di hadapan aparat. Mereka bersorak, bukan hanya untuk gadis itu, tapi juga untuk semua pengalaman pahit mereka yang sering diperas saat razia. Sang jenderal menoleh pada putrinya, lalu berkata dengan nada lembut namun tetap tegas, "Pulanglah dulu, biar ayah yang selesaikan ini." Gadis itu mengangguk, meski hatinya masih bergetar. Ada rasa bangga yang sulit digambarkan. Ia tahu ayahnya bukan hanya membela dirinya, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan malam itu, di jalanan yang tadinya menjadi tempat aparat berkuasa, kini berubah menjadi panggung besar yang mempermalukan mereka. Balasan sang jenderal bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk semua rakyat yang pernah diperlakukan tidak adil. Malam itu, jalan yang semula menjadi arena arogansi aparat, kini berubah total menjadi panggung keadilan. Sorot lampu jalan yang rimang-rimang menyinari wajah-wajah tegang para polisi. Mereka yang biasanya berdiri tegak dengan penuh percaya diri, kini tampak goyah. Sebaliknya, masyarakat yang sejak tadi hanya menjadi penonton pasif, mulai berani bersuara. Karena mereka melihat ada seseorang yang benar-benar membela mereka. Sang jenderal berdiri kokoh di depan barisan aparat. Wajahnya keras. Sorot matanya menusuk, penuh amarah yang diselimuti ketegasan. Setiap kalimat yang keluar darinya bagaikan palu godam yang menghancurkan dinding arogansi polisi satu persatu. Tidak ada yang bisa menyangkal, tidak ada yang bisa membantah. Komandan razia, yang pangkatnya lebih tinggi dari polisi lain di sana, akhirnya memberanikan diri bicara. Dengan suara bergetar ia berkata, "Pak Jenderal, saya mohon tenang. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kesalahan anak buah saya ini akan kami proses. Kami berjanji akan menindaklanjuti sesuai prosedur." Namun sang jenderal hanya menatap dingin, lalu menggeleng pelan. "Prosedur? Kalau kalian benar-benar menjalankan prosedur, hal seperti ini tidak akan terjadi. Jangan bicara tentang prosedur. Jika yang kalian lakukan selama ini hanya merusak kepercayaan rakyat. Malam ini, semua sudah jelas. Saya yang akan bawa kasus ini ke atasan kalian. Jangan ada yang koba-koba menutupinya." Kata-kata itu membuat komandan itu tak bisa berkutik. Mulutnya terkatup, matanya menunduk, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Sementara itu, polisi yang tadi menendang gadis muda itu semakin gemetar. Ia sudah berlutut sejak tadi, memohon ampun, tetapi tidak ada seorang pun yang menoleh padanya dengan rasa iba. Rakyat yang menonton justru melempar tatapan benci. Seorang pria parubaya dari kerumunan tiba-tiba berteriak lantang, "Benar Pak Jenderal, kami sering diperlakukan seperti ini. Mereka minta uang. Kalau tidak dikasih, kami dipermalukan. Kasih sudah membela kami." Teriakan itu memancing reaksi. Satu persatu warga lain ikut bersuara, menyuarakan pengalaman mereka. "Saya juga pernah, Pak, dihentikan padahal surat lengkap, ujung-ujungnya dipaksa bayar. Saya ditendang spion, Pak, hanya karena saya nggak mau kasih uang. Saya sering lihat, Pak, mereka sudah biasa begitu." Suara-suara itu semakin keras, semakin lantang. Mereka sudah lama menahan amarah, tetapi malam ini ada yang berani membuka jalan bagi mereka untuk bersuara. Sang jenderal mengangkat tangan, memberi isyarat agar kerumunan tenang. Setelah hening kembali, ia berbicara dengan suara berat yang menggema di telinga semua orang. "Dengar baik-baik, polisi seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan penindas. Kalian memakai seragam ini bukan untuk gagah-gagahan, apalagi untuk memperkaya diri dengan cara kotor. Seragam itu adalah kehormatan. Kehormatan yang harus dijaga dengan pengabdian. Tapi apa yang kalian lakukan malam ini? Kalian menodai seragam.
Kalian sendiri, polisi-polisi yang berdiri di barisan itu, semakin menunduk. Ada yang menggigit bibir menahan malu. Ada yang mengepalkan tangan karena sadar mereka memang salah. Dan ada yang hanya bisa berdoa dalam hati agar wajah mereka tidak ikut dikenal warga. Sang jenderal melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Kalian boleh merasa kuat malam ini karena membawa nama institusi. Tapi ingat, rakyat tidak akan pernah lupa. Sekali kalian menyakiti rakyat, luka itu tidak akan hilang begitu saja. Dan saya pastikan, perbuatan kalian malam ini akan sampai ke telinga pimpinan tertinggi. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kalian lakukan. Setelah berkata begitu, sang jenderal mengeluarkan ponsel dari sakunya. Di hadapan semua orang, ia menekan beberapa nomor dan berbicara dengan suara tegas. Siapkan laporan, resmi. Malam ini juga, saya ingin semua yang hadir di razia ini tercatat. Besok pagi, harus ada tindakan dari pimpinan. Semua polisi yang ada di situ makin pucat. Mereka sadar, malam ini bukan sekadar teguran. Ini adalah awal dari akhir karier bagi beberapa orang yang berbuat semena-mena. Di sisi lain, masyarakat yang menonton mulai bertepuk tangan. Sorakan terdengar di tengah malam. Bukan sorakan untuk menghina, tetapi sorakan lega karena akhirnya ada keadilan yang berdiri di pihak mereka. Wajah-wajah mereka tampak puas. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk-angguk, dan ada juga yang menitikkan air mata karena merasa suara mereka akhirnya didengar. Gadis yang menjadi korban dalam razia itu hanya berdiri di samping, menatap ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia merasa bangga sekaligus haru. Ayahnya tidak hanya datang sebagai seorang purnawirawan jenderal, tetapi sebagai seorang ayah yang melindungi anaknya, dan lebih dari itu, sebagai seorang pejuang kebenaran bagi rakyat kecil. Sang jenderal lalu berjalan ke arah putrinya. Bahu sang gadis dengan lembut dan berkata, "Jangan takut lagi, kamu sudah benar. Ingat, jangan pernah tunduk pada ketidakadilan. Kita boleh kalah di jalan, tapi jangan pernah kalah di hati." Kata-kata itu membuat sang gadis menunduk, menahan air mata. Hatinya terasa penuh dengan kekuatan baru. Setelah itu, sang jenderal kembali menoleh ke arah barisan polisi. Suaranya tegas, penuh penekanan. "Malam ini menjadi pelajaran untuk kalian semua. Jangan pernah ulangi hal yang sama. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan sepenuhnya pada kalian. Karena begitu kepercayaan itu hilang, seragam yang kalian kenakan hanya akan dianggap kain biasa tanpa makna." Hening sejenak menyelimuti suasana. Tidak ada yang berani bersuara. Yang terdengar hanyalah suara detak jantung dan hembusan napas yang berat. Semua menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah pelajaran besar yang tidak akan terlupakan. Sang jenderal lalu melangkah meninggalkan lokasi bersama putrinya. Mobil yang membawanya perlahan berjalan. Sementara orang-orang memberi jalan dengan penuh hormat. Tidak ada lagi razia. Tidak ada lagi suara teriakan aparat. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang dalam di hati polisi yang bertugas malam itu. Dan rasa lega di hati rakyat yang menyaksikannya. Malam itu menjadi titik balik. Malam di mana arogansi aparat runtuh oleh suara kebenaran. Malam di mana rakyat kecil akhirnya melihat bahwa tidak semua orang berani diam menghadapi ketidakadilan. Dan malam itu pula menjadi pengingat. Kekuasaan yang dipakai untuk menindas pada akhirnya akan runtuh. Sementara kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Itulah akhir dari arogansi. Sebuah akhir yang meninggalkan jejak, bukan hanya bagi polisi yang bersalah, tetapi juga bagi semua yang menyaksikan. Sebuah pelajaran bahwa kebenaran mungkin bisa ditekan, tetapi tidak pernah bisa dikalahkan.